Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang grid computing dan SOA. Grid computing merupakan sebuah sistem tersebar yang dimana dalam jaringan dapat mengerjakan permasalahan besar dan kompleks. Setiap komputer bekerja di bawah protokol yang sama sehingga dapat berperan sebagai superkomputer virtual seperti itu. Kemudian ini adalah ilustrasi dari grid computing. Selanjutnya, konsep grid computing. Yang pertama, sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Yang kedua, sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Yang ketiga, sumber daya dan penggunaan dapat sering berubah. Yang keempat, lingkungan kolaboratif bagi e-community atau komunitas elektronik di internet. Yang kelima atau yang terakhir, terdapat tiga hal yang di-sharing dalam sebuah sistem grid, antara lain resource, network, dan proses. Selanjutnya, jenis-jenis grid computing. Yang pertama, computational grid. Ini merupakan komputasi menyediakan paket yang aman ke sumber daya pemrosesan. Kemudian data grid. Data grid menyediakan infrastruktur untuk mendukung penyimpanan, penanganan, publikasi, dan manipulasi data dengan volume yang besar. Yang ketiga, collaboration grid. Collaboration grid penggunaannya memungkinkan perusahaan dengan perusahaan lain dapat mengerjakan komponen dalam suatu proyek tanpa menggunakan teknologi milik mereka. Kemudian yang keempat, network grid. Network grid merupakan jaringan grid yang menyediakan layanan komunikasi berkinerja tinggi, di mana setiap node berfungsi sebagai router antara titik komunikasi. Selain itu menyediakan data switching dan fasilitas lainnya. Kemudian yang terakhir, utility grid. Utility grid adalah layanan utama yang menyediakan jaringan untuk utilitas. Kemudian ini adalah contoh dari ilustrasi Service Oriented Architecture atau SOA. Nah, komponen-komponen SOA. Yang pertama, Enterprise Service Bus. Enterprise Service Bus berfungsi untuk mengalirkan pesan yang dilewati suatu perangkat lunak yang berbeda. Kemudian, Business Process Management merupakan proses yang digunakan dalam memetakan proses bisnis yang tidak baik. Kemudian service, perangkat lunak yang dapat mengkoordinasikan infrastruktur dari SOA. Kemudian yang keempat, SOA Registry merupakan suatu sumber tunggal untuk memetakan data yang diperlukan dalam memanfaatkan layanan web dari komponen perangkat lunak dalam lingkungan SOA. Kemudian yang terakhir, layanan broker merupakan perangkat lunak yang kerangsa SOA yang membawa komponen bersama-sama digunakan aturan yang terkait dengan tiap komponen. Kemudian yang terakhir ini contoh penggunaan SOA dan contoh tidak menggunakan SOA. Seperti itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.